dagang kue apa gimana sih? Bukan, ini buat adik-adik. Assalamualaikum. Ih, ada snack-snack. Tunggu. Saya mau potong dulu. Baduy. Suku Baduy. Ini ngajarin anak-anak Baduy juga nih? Iya, anak-anak Baduy. Ngajarin baca tulis. Baca tulis. Emang kan di dalam di suku Baduy itu kan nggak ada sekolah, nggak Nggak ada- boleh belajar. Nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada handphone. Nggak boleh pakai sendal kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Iya. Mandi nggak boleh pakai sabun. Iya. Yang saya dengar kalau sekolah justru merupakan suatu kemunduran. Iya. Kok nekat ngajarin Anak-anak. anak Baduy sekolah? Nah, jadi gini, saya kecil itu umur 11 tahun itu sudah jadi guide lokal. Lokal guide yang nganterin orang-orang luar yang berwisata di Baduy, ada juga yang studi tour kayak gitu. Nah, dari situlah timbul rasa penasaran bahwa kok saya melihat mereka dari segi bicaranya pinter, dari pengalamannya bagus. Nah, dari situ saya timbul rasa keinginan untuk belajar. Nah, sebenarnya di Baduy itu bukan melarang untuk belajar, melainkan Tapi kan emang nggak ada sekolah ya, kan? melainkan adat suku Baduy itu melarang untuk sekolah secara formal. Nah. Sekarang coba kita tes nih ya yang udah diajarin Ya. Pak Mulyono. Ya. Baca coba. Nah, coba. Papi, Uya, Coba dibaca. Papi, Uya, Raja, Gimik. Gimik. Itu dulu. Sekarang dewanya. Dulu raja, sekarang dewa Iya, ya. iya, Coba iya. ada lagi nggak baca? Coba. Ayo, coba. Baca tuh. Mami, Asas, Ah. Astri, Pawang, Papi, Uya. Mami Astrid, Pawang, Papi, Uya. Betul. Yang bener adalah justru Astrid harus gue kasih pawang. Nah, jadi kan Kang Mulyono, di mana di suku Baduy itu kan tidak boleh sekolah formal. Iya, dia Tapi pemberantas buta huruf. Tapi justru dia Wah, ngajarin. Betul. Ada lagi nih ya. Siapa lagi? Kan di Baduy itu kan nggak boleh ada listrik, nggak boleh ada handphone, nggak. Betul. Ibaratnya nggak boleh ada modernisasi lah. Betul. Ini ada bidadarinya suku Baduy yang tetap memegang teguh adat, namun bisa memanfaatkan modernisasi dengan baik. Kita panggil Sarti. Dia mah heran ya. Nggak syuting, nggak di luar, gatelnya tetap gatel. Bukannya gua gatel, coba lo close up Astrid. Ya coba lo nyengir dulu. Nyengir. Gigi lo ada lipstiknya no. Oke, ini Sarti kan? Ya, kenal dulu Om. Oh iya, jangan panggil Om. Oh, apa? AA aja, AA. Iya. Ubur udah mau gocap dipanggil AA. Oh, aduh. Kang Mulyono dan juga Surti. Sarti. Sarti, Surti. Memang lagu Jamrut. Kan berasa kayak lagu Surti dan Tejo. Sarti. Ini Kang Mulyono sama Sarti dari suku Baduy. Kalau saya iya, ini juga iya. Kita itu di Baduy itu ada 2 suku. Ah. Suku pertama itu suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar. Nah, kenapa kok berbeda antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar itu? Ya. Suku Baduy luar itu berfungsi sebagai panamping. Disebut Baduy panamping. Panamping itu berarti adalah benteng. Benteng dari segala hal modernisasi. Nah, sedangkan Baduy dalam itu yang memegang teguh adat istiadat suku Baduy. Jadi mereka soal keagamaan, soal adat istiadat itu dipegang teguh oleh suku Baduy dalam. Kenapa keluar dari Baduy? Jadi gini, nama seorang Mulyono itu di Baduy itu lebih terkenal sebagai si pemberontak dari Baduy. Oh. Kenapa kok bisa begitu? Karena dari kecil orang Baduy luar, orang Baduy dalam itu tidak ada yang sekolah. Nah, saya memaksakan diri untuk mencoba masuk di sekolah formal, sempat ditegur adat, terus saya keluar lagi, akhirnya saya meneruskan di kejar paket. Setelah kejar paket, selesai sekolah kejar paket, saya kepikiran untuk masuk di universitas untuk kuliah.
Akhirnya saya kuliah setelah sekian tahun, sekitar 3,5 tahun itu saya kuliah. Setelah lulus akhirnya kepikiran kok saya ngerasa nggak adil gitu ya. Sedangkan teman-teman saya yang lain tidak boleh sekolah. Saya sendiri punya kuliah ya, sampai bisa universitas. disebutkan sebagai seorang sarjana kayak gitu. Betul, Jadi betul. dari situ saya sadar bahwa saya bisa mendukung mereka, tetapi saya juga tidak mendorong mereka untuk sekolah formal. Ayah saya itu dulu itu orang pertama yang bisa baca tulis di Kampung Baduy Luar. Oh, ayahnya Mas Iya, Mulyono. itu ayah saya. Belajar dari mana Bapak dulu? Dulu bapak itu belajar dari temennya yang tinggal di luar. Jadi mungkin di saat orang Baduy yang lain tidak bergaul dengan orang luar, bapak saya sudah mulai mulai berkomunikasi dengan orang luar dan belajar kehidupan di luar. Nah ceritanya ada orang Baduy yang memilih keluar seperti saya. Dia punya anak sekolah SD dan itu si anak itu teman bapak saya. Jadi bapak saya belajar dari situ. Oke, ini berbeda dengan Sarti nih. Sarti justru adalah dari suku Baduy yang sekarang udah jadi selebgram. Followernya 2,6 2,6 juta. Di Instagram 263.000. Nah gimana sih? Kan suku Baduy kan katanya ya melarang modernisasi. Apalagi listrik nggak ada, apalagi handphone. Kamu nggak mungkin kan selebgram halu cuman pakai batu gitu nggak mungkin kan? Gak mungkin. Pasti harus pakai handphone kan? Pakai. Berarti kamu melanggar dong. Enggak, sebelumnya di Baduy luar itu masih boleh. Yang nggak bener-bener gak boleh itu di Baduy dalam. Baduy luar kamu? Boleh nggak Baduy luar pakai listrik? Enggak boleh. Nah ngecas handphone gimana? Masa Kalau ditiup-tiup? nih, kalau orang Baduy luar itu nge HP jalan dulu, jalan kaki ke terminal ke Ciboleger itu tempat parkir. Berapa jarak tuh? Sekitar 10 menit dekat. Jalan kaki? Sarti kan lahir di generasi Z ya, di bawah saya. Nah mungkin di sini Sarti melihat ketika sekarang di Baduy itu sudah seperti diperbolehkan handphone, sudah 90% memakai handphone. Dan pakaian pun sudah mulai ada beberapa yang berpakaian bebas. Jadi mungkin dari situlah timbul rasa penasaran. Tetapi sebenarnya secara adat itu tidak boleh sama sekali. Sama aja. Nggak boleh. Mempunyai handphone, nggak boleh menggunakan media sosial seperti orang. Ini Sarti melanggar gimana nih Pak? Iya dong. Karena semua orang juga pakai, jadi aku ikutan juga. Pernah nggak Sarti ditegur sama ketua Kepala adat adat, kepala apa-apa? adat. Gak pernah. Tapi emang apa sih batasannya Sarti? Maksudnya kata kepala batasan- adat harusnya boleh begini, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Ini boleh. Yang nggak boleh itu kita kayak secara pakaian bebas dengan melupakan budaya kita gitu. Nah coba kita lihat nih salah satu konten TikToknya Sarti nih.